Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sehari setelah pembacaan proklamasi, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bersidang. Dalam sidang itu, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta secara aklamasi diangkat menjadi presiden dan wakil presiden, dan PPKI juga mensahkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 19 Agustus 1945, dalam sidang keduanya, PPKI menyetujui pembentukan kabinet yang terdiri atas 12 kementerian serta menunjuk menterinya. Salah satu kementerian di antaranya adalah Kementerian Keamanan Rakyat. Untuk sementara, kementerian itu menterinya dirangkap oleh Presiden Soekarno. Dalam sidang itulah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI memutuskan untuk membentuk tentara kebangsaan. Namun demikian, menimbang tidak menguntungkannya situasi setelah Perang Dunia Kedua, pada sidang ketiga tanggal 22 Agustus 1945, PPKI menunda pembentukan Tentara Kebangsaan Indonesia. Sebagai gantinya, PPKI membentuk 3 wadah perjuangan pada tanggal 23 Agustus 1945. Ketiga wadah perjuangan itu adalah Komite Nasional Indonesia atau KNI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan Badan Keamanan Rakyat atau BKR sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang. BKR yang merupakan salah satu unsur pencikal bakal terbentuknya TNI ABRI itu bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum di daerah masing-masing. Dalam konteks keberadaan BKR itu, Presiden Soekarno waktu itu pernah menyampaikan pidatonya kepada bekas anggota PETA, HEHO, dan pemuda-pemuda lainnya untuk sementara waktu bekerja dalam BKR dan bersiap-siap untuk dipanggil sebagai prajurit kebangsaan jika datang waktunya. Himbauan Presiden Soekarno kepada para pemuda untuk bergabung dalam BKR mendapat sambutan luas. Dalam 1-2 minggu saja, banyak BKR didirikan di pelbagai daerah dan menjelma menjadi badan-badan revolusi yang memimpin perebutan kekuasaan setempat. Di tiap-tiap keresidenan, para bekas anggota tentara PETA dan HEHO secara aktif memimpin dan mengisi BKR. Tidak jarang mereka harus bertempur melawan pasukan Jepang, termasuk bekas pelatihnya. Keputusan PPKI yang hanya membentuk BKR sebagai wadah perjuangan bersenjata ternyata mengundang banyak ketidakpuasan kalangan pemuda. Seiring dengan rasa tidak puas itu, selanjutnya sejarah mencatat upaya pengambil alihan kekuasaan dari tangan Jepang oleh BKR, Laskar atau Badan Perjuangan dan Pemuda dilakukan dengan 2 cara. Pertama, secara simbolik berupa tulisan-tulisan milik Republik pada banyak kantor maupun bangunan. Dan kedua, melalui perebutan kekuasaan secara fisik dengan menyerbu dan merebut senjata dan gudang-gudang mesiu dari tangan Jepang. Kesemuanya ini mengakibatkan timbulnya insiden-insiden bersenjata antara kedua pihak. Harus diakui, perlawanan perebutan kekuasaan yang dilakukan secara setempat-setempat itu memang kurang efektif memenuhi sasaran perjuangan. Dalam kurun ini pula, seorang pensiunan Mayor Kenil bernama Urip Sumoharjo menyatakan pendapat, aneh negara sonder tentara. Menimbang kian besarnya tuntutan perjuangan dan pernyataan Urip Sumoharjo tadi, pada tanggal 5 Oktober 1945, akhirnya pemerintah mengeluarkan dekret tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat. Urip Sumoharjo diserahi tugas mengorganisasikan tentara nasional. Pada tanggal 20 Oktober 1945, oleh Kementerian Keamanan Rakyat, secara resmi diumumkan pucuk pimpinan Kementerian Keamanan Rakyat ini. Tokoh PETA Blitar yang pernah mengadakan perlawanan terhadap Jepang, yakni Supriyadi, diangkat sebagai pimpinan tertinggi TKR, dan Mayor Urip Sumoharjo diangkat menjadi Kepala Staf Umum.
Supriyadi kemudian dicatat sejarah tidak pernah menduduki jabatannya. Ia menghilang secara misterius. Percepatan pengorganisasian TKR yang dilakukan dalam kurun itu memang sangat luar biasa hasilnya. Di banyak daerah secara spontan tersusun divisi-divisi TKR melebihi jumlah yang direncanakan. Kenyataan itu membuktikan tingginya semangat juang rakyat dan para laskar waktu itu. Menimbang kian beratnya tugas TKR serta hampir tiada hentinya beragam pertempuran yang terjadi di banyak wilayah Indonesia dalam mempertahankan Indonesia merdeka, pada tanggal 12 November 1945, TKR berkonferensi di Yogyakarta. Dalam konferensi itu, Kolonel Sudirman yang waktu itu menjabat sebagai Panglima Divisi 5 Banyumas terpilih sebagai pimpinan tertinggi TKR, sedangkan Urip Sumoharjo terpilih sebagai Kepala Staf. Pengangkatan Kolonel Sudirman menjadi pimpinan tertinggi TKR merupakan prestis tersendiri. Terlebih tokoh satu ini berprestasi gemilang mengusir Inggris dari Ambarawa lewat Palagan Ambarawa yang terkenal itu. Karena kedudukannya sebagai pimpinan tertinggi TKR, kemudian pemerintah menaikkan pangkatnya menjadi jenderal dan Urip Sumoharjo menjadi letnan jenderal. Dwi Tunggal Sudirman Urip Sumoharjo kemudian dicatat sejarah sebagai hal paling membanggakan. Keduanya berjaya membangun dan meletakkan dasar-dasar kejuangan yang kuat bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pada tanggal 24 Januari 1946, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret perubahan nama TKR menjadi Tentara Rakyat Indonesia atau TRI. Tanggal 23 Februari 1946, Presiden mengeluarkan penetapan membentuk panitia besar penyelenggara organisasi tentara. Selanjutnya, panitia itu memutuskan mengangkat Jenderal Sudirman menjadi Panglima Besar dan Letnan Jenderal Urip Sumoharjo sebagai Kepala Staf Markas Besar Umum TRI. Jumlah divisi TRI yang semula 10 divisi diperkecil menjadi 7 divisi dan 3 brigade di Jawa Barat serta 3 divisi di Sumatera.